Kalau ada orang mau minum minuman keras, ya hak dia dong. Ya. Jangan, nggak boleh. Itu hak dia dong. Tapi kita mesti ingetin, ini non halal. Begitu juga bagi orang yang nggak mau makan pork. Ya. Begitu dia makan, aduh ternyata pork. Nggak bisa dong. Ya. Caranya gimana supaya melindungi itu? Cantumkan konten pork. Jadi yang mau makan pork silahkan. Yang nggak makan ya silahkan. Sesimpel itu. Cuma kadang-kadang jadi rame gara-gara netizen. 1 kali 24 jam keluar sertifikat halal dan gratis. Clear? Oke, clear. Very clear. Ya. Itu hadiah dari presiden. Pungli ini oknum. Ketika kemarin ketemu sama DPR, maaf saya sebut, mitra kami yang sangat baik, Komisi 8 mengatakan cabut saja LPH-nya, izinnya. Nggak bisa gitu, bos. Makanya begitu ada bikin terang, gue datang nih mesti gitu. Terus terang loh, terus terang. Setelah acara DPR itu, maaf ada 4 apa yang klarifikasi dong Bang, nggak usah. Males gue tadi pelintir gitu. Tapi ketika ada undangan bikin terang, oke. Saya belum mendarat loh. Baru mendarat dari Mekah Halal Forum. Ya, kemarin ya. Baru mendarat pagi. Bikin terang, oke. Waktu di sana gue diterima tuh. Makasih loh, Babe. Terima kasih loh, Be. Dan tahu nggak, semua made in China itu halal. Baru tahu. Number one produce the country who produce halal product number 1 is China. Itu kalau dipikir-pikir made in China masuk ke Arab kan? Yes. Arab tuh teliti, brother. Saya harus sebut nih satu sirup Indonesia nggak diterima di Arab ada loh. Satu produk mie yang nggak diterima Arab seleksi loh. Tapi kenapa dari Cina lo semua masuk? Karena dia menjamin halal. Pak Prabowo itu canggih, pinter, jenius. Dia keluarkan halal dari Kementerian Agama. Ini ekonomi. Oke. Di seluruh Indonesia 124.000 orang sekarang ini. Dan terus banyak. Karena satu orang dia dapat jasa 150.000 dari Pendamping negara. itu berarti dia yang bantuin ngurusin sampai Iya selesai. betul. Pendamping itu terdaftar. Ada 124.000 by name, by address, by phone semuanya. Makanya cukup juga buat bikin partai sih. Halo Sobat Ainus, kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Fazilah Kairunisa dan juga Saya Rizky Hasan. Oke, Mas Rizky, kali ini kita mau apa nih? Kita mau bahas sesuatu yang karena puasa ya, Iya. berkaitan dengan Iya. sesuatu yang mungkin Dikonsumsi. Dikonsumsi. Ya, gitu. Oke. Sekali lagi ya, ini kita syuting sebelum bulan puasa nih. Ntar jangan dipotong-potong lagi. Sudah ada bersama kita ada Babe Haikal. Terima kasih Babe sudah hadir di sini. Makasih Masya adikku. Allah. Kenapa adikku? Kan gua Haikal Hasan, lu Rizky Hasan. sama-sama Hasan. Saya baru Oh iya betul juga. Badan penyelenggara Badan halal aja. Badan halal. Biar ya, singkat. lebih mudah. Oke. Sebelum kita ngomongin ke situ, Be. Ramadan ini kita sudah mau masuk Ramadan. Sebelum memasuki soal halal haram, nih, biasanya nih di tahun-tahun sebelumnya masuki bulan puasa di awal-awal itu banyak sweeping, Be. Di Jakarta Pemprovnya sudah ketok palu. Udah nggak boleh ada lagi sweeping. Betul. Menurut Babe gimana? Sepakat. Kenapa? Karena itu mengganggu, menimbulkan kecemasan. Tugasnya ulama itu, pemuka agama itu, Ustadz Kiai Habib itu adalah memberi peringatan yang lembut, yang mau izoh hasanah. Jangankan kepada pelaku pasar. Misalnya kepada penguasa, kepada raja, kepada konglomerat aja, tetap kalimatnya qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Apalagi sama orang yang berusaha, ya tetap ucapan perkataan yang lembut. Dan itu sudah ada melalui televisi, melalui MUI tentunya. Jadi ya udah cukup. Itu pendapat saya pribadi. Oke. Tapi kan karena mungkin yang dijual itu kan karena terkait dengan produk-produk yang mungkin non halal gitu ya Mas Rizky ya, misalnya atau miras atau segala macam. Karena masuk bulan puasa lebih selektif lagi begitu kan, agar mungkin dia tidak menggoda orang yang berpuasa gitu ya. Nah, kalau menurut Babe gimana? Menurut saya gini, sebagai negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, begitu kalimat pembukaan UUD kita kan. Berarti kita nggak bisa memilih, yang dilindungi cuma umat tertentu saja, nggak boleh. Karena kalimatnya nggak begitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka kalau ada orang mau minum minuman keras, ya hak dia dong. Ya.
Jangan, nggak boleh. Itu hak dia dong. Tapi kita mesti ingetin, ini non halal. Alkoholnya sekian persen. Kita mesti ingetin. Caranya gimana? Put in your label. That's it. Begitu juga bagi orang yang nggak mau makan pork. Ya. Begitu dia makan, aduh ternyata pork. Nggak bisa dong. Caranya gimana supaya melindungi itu? Cantumkan, contain pork. Jadi yang mau makan pork silahkan. Yang nggak makan ya silahkan. Sesimpel itu. Cuma kadang-kadang jadi rame gara-gara netizen. Sorry, bicara soal tadi itu, pork tadi ya, babi gitu ya. Kalau ada orang jual daging babi, bagi kami umat muslim pasti sudah tahu. Ya. Itu haram. Nggak boleh, haram. Jadi, kami sebagai muslim pasti sudah tahu, kita nggak akan beli itu. Iya. Apakah masih perlu juga distempeli dengan label itu? Perlu dong. Oke. Undang-undangnya mengatakan demikian. Oke. Gitu, undang-undangnya mengatakan semua barang ya, makanan, minuman, obat, kosmetik yang masuk ke Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, diedarkan, itu wajib bersertifikat halal. Nah, ayat berikutnya, ayat 2-nya, barang-barang yang dikategorikan tidak halal dikecualikan dari ayat 1 di atas. Ayat 3 aja menjelaskan semua. Barang-barang yang dikategorikan tidak halal itu wajib diberi keterangan tidak halal. Nah, cara pemberian keterangan itu nanti yang akan kita diskusikan. Apakah non halal, apakah haram? Saya nggak setuju kalau haram. Sebab bagi umat lain kan halal aja. Apakah kita kasih gambar, apakah logo, apakah tanda, apakah QR code berwarna merah, hijau, dan seterusnya. Sedang kami bahas. Sedang dibahas. Oke, berarti sebenarnya menurut Babe nggak apa-apa itu dijual asalkan ada label tidak halal. Jadi Betul itu kan sekali. akan memberikan pilihan lagi buat masyarakat ya. Kalau misalnya tadi kayak umat Kristiani misalnya, dia mungkin boleh minum alkohol atau makan apa misalnya, ya bebas aja gitu ya. Bebas hak mereka. aja. Itu kan haknya dia. Gitu. Halal buat mereka Iya. yang meyakini halal gitu. Dan ada di perdagangan kan bahwa kalau miras itu boleh dibeli ketika anak usia berumur 21 tahun ke atas dengan menunjukkan KTP. Gitu kan ada peraturan berikutnya yang menjelaskan. Gitu aja kita. Bawa santai aja. Nah, ini kita bahas santai juga Bawa nih. damai aja. Kita bahas santai juga nih, Bi. Untuk mendapatkan sertifikasi halal, itu sesuai prosedurnya berapa lama dan harus mengeluarkan berapa banyak uang? Wah, ini jawabannya mesti serius nih. Pemirsa. Dibikin santai. Pemirsa. Masya Allah. Gini, Iya. kalau datanya lengkap dan betul-betul sudah mendaftar, caranya membuat akun, caranya itu. Nggak ada cara lain, Mas. Karena kita sudah menerapkan digitalisasi. Lengkap semua. Dan itu prosesnya adalah self-declare. Artinya tidak mengandung unsur daging, tidak mengandung unsur yang membuat harus proses ke laboratorium dan sebagainya. 1 kali 24 jam keluar sertifikat halal dan gratis. Clear? Oke, clear. Very clear. Iya. Itu hadiah dari Presiden Prabowo Subianto. Karena Pak Presiden memberikan hadiah kepada 1.350.000 pengusaha UMKM yang middle low, yang low digratisin sama Bapak. Gitu. Oke, berarti khusus yang low jadi digratisin. Gratisin, Gitu ya. tapi dokumen lengkap, ada KTP, NIB dan seterusnya. Ada foto produk. Nanti kami ciptakan AI kita akan menerjemahkan itu semua. Kita pakai artificial intelligence lah. Percuma dong kepala badannya orang IT. Gimana sih? Tapi Menarik tadi Pak Presiden segitu concernnya ya dengan sertifikasi halal ini. Oh, you know lah Bapak kita. Itu yang saya ngomongkan itu cerminan daripada nasihat Bapak. Melindungi segenap bangsa itu bukan cuma Muslim saja, semuanya mesti dilindungin. Tapi umat Islam yang nggak makan juga mesti dilindungin. Yang mau makan juga mesti dilindungin. Segenap bangsa mesti dilindungin. Caranya apa? Ada ini peraturan. Kalau umpamanya udah nggak usah dilabelin lah, nggak melindungi mayoritas dong. Betul. Harus dilabelin, harus tidak boleh, nggak melindungi minoritas dong. Gimana caranya melindungi keduanya? Put the label. Halal katakan halal, yang non halal katakan non halal. That's it, itu aja. Kembali kepada soal harga. Kita udah punya peraturan, Mas. Nah, gimana tuh? Kalau itu pengusahanya udah menengah, itu harganya yang self declare tapi udah habis jatah gratisnya Rp230.000. Oh, Itu per kategori? Per kategori. Oke, per kategori produknya? Iya, Rp230.000. Kalau sudah mulai ada angkanya tertentu ya, kalau pendapatan sekian-sekian gitu ya, berdasarkan audit ya, itu berarti kelasnya udah naikkan dikit tuh Rp650.000. Oke.
Kalau udah besar, ya berarti perusahaan besar dengan omset tertentu, itu ada kelas-kelasnya. Ketika mendaftar ada pertanyaannya, itu 5 juta rupiah. Berarti itu udah ada aturannya semua Be sebenarnya. Lengkap. Yang terakhir, kalau udah kayak kasus, boleh saya sebut nama? Boleh. Unilever. Ya. Waduh, Mayora. Ya. Sayap Mas. Waduh, yang udah raksasa-raksasa, produk itu 12.500.000. Per kategori. Iya, per kategori. Dia kan udah dapat triliun. Masa 2 juta keberatan sih? Nggak bisa begitu dong. Iya. Buat negara ini. Tapi ada kasus yang kemarin ramai juga sama ada pungli Be. Nah ini nih. Ini kayaknya yang mencoret ya. Padahal sebenarnya harganya udah disesuaikan kan Pungli ini oknum. Ketika kemarin ketemu sama DPR, maaf saya sebut, mitra kami yang sangat baik, Komisi 8 mengatakan cabut saja LPH-nya, izinnya. Nggak bisa gitu, Bos. Di LPH itu mungkin oknumnya yang bersalah. Seluruh ini Nggak bisa, jangan sampai nilai titik rusak susu sebelanga. Jangan karena ada tikus kita Bakar. ratakan gudangnya gitu. Jadi kan nggak etis kalau saya ngomong LPH yang melanggar tuh ini, oknumnya ini kan enggak. Dan sejauh ini pada respon kok ketika kami temukan begini dikasih peringatan, ada yang dikeluarin kok dari LPH itu. Persennya ya. Persennya oknumnya berarti gitu. yang Makanya bermain. begitu ada bikin terang, Nah. gue datang nih mesti gitu. Terus terang loh, terus terang. Setelah acara DPR itu, maaf ada 4 apa yang klarifikasi dong Bang, nggak usah, males gue tadi pelintir gitu. Tapi ketika ada undangan bikin terang, oke. Asik. Saya belum mendarat loh, Oh, oke. baru Iya, mendarat dari Mekah Halal Forum. Ya, kemarin Masya ya. Allah. baru mendarat pagi, bikin terang, oke. Masya Waktu di sono gue diterima tuh. Masya Makasih loh, Allah. Babel. Terima kasih loh, Be. Iya, ya bikin terang. Oke, nah kemudian ini, Be, pertanyaan titipan nih. Banyak publik yang salah paham. Apakah benar pemerintah membolehkan jual produk non halal atau ini hanya penegasan aturan yang sudah ada sejak lama? Jadi gini, intinya saya nggak mau lihat ke belakang lagi. Ada oknum, forget it. Oke. Ada pungli, forget it. Yeah. Ada yang menyalahgunakan, forget it. Ada yang jual babi panggang di jalanan, forget it. Ada yang jual sate asu gitu ya, forget it. Di zaman gue nggak bisa begitu. Ya. Di zaman dimana gue ditunjuk sama bapak, gue mesti tertipin, yaitu yang tadi kita ngomongin tadi, gitu. Bla bla blanya satu, yang halal mesti jelasin, peraturannya mesti ada, harganya tertentu, rapi gitu loh. Dan bisa bayangin dulu sebelum ada kita gitu, 1 tahun itu 300.000, 400.000, 500, maksimum 600.000 produk. Sekarang setahun 3,5 juta, sampai 7 juta bisa. Sehari saya targetin 10.000 sertifikat halal keluar per hari loh. Per hari. 10.000. 10,000 a day. Wow. Ini kalau berjalan lancar, artinya kan roda perputaran ekonomi juga bergerak ya. Pemirsa, membantu sangat ya. Saya jadi enak kalau diwawancarai sama orang pinter kayak gini. Masya Allah. Kalau umpamanya pertanyaannya tentang restoran, tentang obok-obok, gue jadi ribet jawabnya. Tapi pertanyaan ini membuat saya semakin kelihatan cerdas. Padahal dia yang cerdas. Masya Allah, Masya Allah. Bener kan? Jadi saya menjawabnya ke arah itu loh. Senangnya diwawancara sama kalian. Ya Allah. Tapi benar kan, begitu kan? Iya. Be? Absolutely yes. Kenapa? Gini. Kita ambil contoh yang udah terjadi aja ya. Iya. Cina ya. Cina tahun 70-an atau 80-an kan negara kumuh kan. Terbelakang kan. Maaf ya sampai ada fotonya di jalanan dan sebagainya kan ya. Maaf. Dulu cerita dulu. Iya. Tiba-tiba dia punya kemajuan yang hebat ya. Karena apa sih? Salah satunya adalah made in China. Ya, ekonomi dia. Oke. Dan tahu nggak semua made in China itu halal. Oh ya. Baru tahu. Number one produce ya, number one produce the country who produce halal product number one is China. 21 billion US dollar a day, a year. Wow. Wow. China. Jadi pada tahun 70-80 ketika kita nggak aware soal halal, dia udah mulai. Di Mekah, Madinah, saya baru pulang. Itu makanan made in China, minuman made in China, parfum made in China, sejadah made in China. Tasbih made in China. Come on bro. Iya.
Saya beli parfum bagus, bawa pulang kan. Bagus dia. Kebetulan anak saya suka parfum. Aisyah, papa beli parfum tuh di Mekah. Made in China, Pak. Katanya, ampun, gue gak lihat. Itu kalau dipikir-pikir, made in China masuk ke Arab, ya kan? Arab tuh teliti, brother. Saya harus sebut nih satu sirup Indonesia nggak diterima di Arab ada loh. Satu produk mie yang nggak diterima Arab seleksi loh. Tapi kenapa dari Cina lo semua masuk? Karena dia menjamin halal. Oke. Jadi pertanyaan Bang Hasan tadi, Hasannya dua Hasan. Hasan bersaudara. Itu bener, halal itu growth ekonomi. Cina contohnya. Dua, Korea. Korea itu memproduksi obat-obatan yang dijamin 100% itu semua halal. Tiga, Brazil. Brazil menjamin semua barang-barang yang keluar dari Brazil itu adalah halal. Empat, Rusia. Rusia itu punya peternakan namanya Mirator yang sejak awal berdiri sampai sekarang hanya memproduksi daging halal. Dan saya ketemu sama owner mereka semua. Sama pengusaha si Korea saya ketemu di Busan. Owner the biggest pharmaceutical company in Korea saya jumpa. Saya tanya kenapa mesti halal. Sama owner daripada Mirator di Rusia itu terbesar di Rusia. Ketemu sama ownernya saya tanya kenapa kamu milih halal. Semua jawabannya satu. Kalau halal diterima oleh seluruh dunia. Menarik. Itu dia. Jadi kenapa kita nggak begitu gitu loh. Malah ribut di dalam negeri. Ribut dalam halal ini islamisasi. Pret, gue bilang apa sih? Mungkin itu kali ya, karena kan kalau ngomongin halal dan halal kan ujungnya kan ke agama gitu ya, Bea. Mungkin Babe mungkin bisa menjelaskan juga, karena kalau tadi Babe menjelaskan ini ada perputaran ekonominya, bikin growth ekonomi. Gitu. Tapi bagaimana dengan dari sisi agamanya? Apakah itu kok menurunkan agamanya? Gini, inilah yang saya lihat salah satu, bukan saya senang muji-muji ya. Dan bukan karena dia idola saya ya, tapi emang jenius banget, pintar banget, tulus banget. Mau tahu namanya siapa? Prabowo Subianto. Pak Prabowo. Pak Prabowo itu canggih, pintar, jenius. Dia keluarkan halal dari Kementerian Agama. Ini ekonomi. Fungsi ekonomi. Gitu loh. Jadi ya mungkin beliau menunjuk saya, mungkin saya misalnya ada kemampuan, sedikit pengetahuan agama, sedikit IT lah, sedikit experience lah sebagai konsultan di beberapa company. Jadi saya katakan hal ini fungsi ekonomi, Pak, bukan lagi fungsi agama. Dikeluarkan dari agama karena apa? Dari Kementerian Agama, walaupun pijakannya itu adalah Quran, hadis tentang halal, tapi dia tuh growth economic engine, kata Pak Rahmat Pambudi, Menteri Kepala Bappenas. Kenapa? Karena negara-negara lain itu dengan mempromosikan halal, turis datang, produknya diterima di semua negara. Negara yang non-muslim pun ikut pede. Kenapa? Karena halal prosesnya lebih panjang, sehingga memerlukan lebih detail, memerlukan more hygienis, more health, more efektif, dan ujungnya more elite. Bahkan sekarang dikembangkan pariwisata halal loh. Nah, itulah. Ya kan, pariwisata halal. Kenapa? Karena yang tahu nggak, yang datang ke sana juga non muslim juga. Iya, benar. betul. Lu masuk deh hotel syariah, hotel halal, pasti full semua gitu kan? Karena orang udah lihat halal itu lifestyle, not only religion only. Halal itu lifestyle. Halal itu modern civilization, prosperity of life, double clean. Symbol of health, symbol of clean, symbol of quality ya, gitu lah, elit lah gitu. Ini halal nggak? Halal dong. Halal. Menarik juga nih. Kemudian ini, kemarin yang sempat Babe sampaikan di DPR, Babe pengennya semuanya satu atap, satu pintu, begitu kan ya? Ya, itu usulan saya. Selama ini memang tidak seperti itu. Atau gimana? Mesti ada tisu, tuh ada lagu. Ini dramatis nih. Ada drama. Gimana nggak ribet, bro? Mau ngomong industri halal, ada di Kemenperin. Eselon satunya industri halal ada di Kemenperin. Mau ngomong soal rumah potong hewan, ada di Kementan. Ada di Pemda. Bukan gue. Mau ngomong soal perdagangan barang-barang masuk halal, ada di perdagangan, bukan di gue. Mau tindak yang tidak halal, PPNS, ada di Kemendak. Mau ciptakan desa wisata halal,
ada di Kemenpar. Mau buat UMKM itu semua halal, ada di Bang Maman. UMKM. Mau buat ekonomi kreatif itu segera itu harus halal, ada di Kemenekraf. Mau buat vaksin supaya halal, obat-obatan semua ada di Kemenkes. Mau buat apa lagi, so many. Saya katakan itu nggak masalah di sana, tapi regulasinya di kita dong. Dan sekarang memang sudah menuju ke sana. Satu atapnya itu prosesnya. Misalnya pengusaha ketoprak deh, gado-gado deh. Tapi nggak kebayang ya kalau gado-gado dia yang ngulek ya. Artinya laris. Suka gado-gado lagi, kayak pas banget ya. Artinya kayak apa gitu ya. Ya Allah. Antrinya sampai gue mau beli sana ya. Mau makan sore dari jam 1 udah antri kali ya. Pokoknya yang ngulek gila gitu ya. Harus aku ya, kalau yang lain nggak ya? Dia gado-gado, dia pengusaha gado-gado, ketoprak, redok dan sebagainya. Nih dia. Lalu kemudian Dila kata Babe harus halal. Daftar dong. Masuk tadi tahu dong, masuk ke si halal. Be mau daftar Be, bikin akun dan sebagainya. Lalu sistem akan bertanya KTP ownernya, NIB deh. Setelah itu apa yang terjadi? Seperti Dila mau pesen Gojek. Mau ke pasar Tanah Abang. Itu bling-bling kan di Gojek kan? Gue yang ambil nih. Kayak mesen taksi ya. Nah, kita juga begitu. Namanya pendamping. Terdekat dicari. Pendampingnya ada di seluruh Indonesia 124.000 orang sekarang ini. Dan terus banyak, karena satu orang dia dapat jasa 150.000 dari Pendamping negara. itu berarti dia yang bantuin ngurusin sampai Iya, selesai. betul. Pendamping itu terdaftar. Ada 124.000 by name, by address, by phone semuanya. Makanya cukup juga buat bikin partai sih. Kok kepikirannya ke sana? Iya. Aduh, ngeri. sorry ya. Langsung bikin aja. partai. Masih jauh 2029. Iya, ya. Kan pendukung Pak Prabowo kan. udah 124.000 orang itu. Ya kalau kali sama bininya, sama lakinya, sama anaknya kan banyak juga. Iya, banyak Kenapa banget. jadi panjang ini ya? Oke, jadi dia tuh akan bling-bling tuh Dila. Akan bling-bling, aku ambil tuh. Jadilah komunikasi. Ya kami dari pendamping halal. Alamatnya sesuai ini Mbak. Iya sesuai. Ntar Mbak Dila foto tuh produknya dikirim. Nah, yang ambil itu pendamping itu di bawah LP3H. Kalau produknya itu mengandung daging dan sebagainya, di bawah LPH yang kemarin rame di DPR. Iya. Kita punya 122 LPH, punya 372 LP3H yang beredar dari Aceh sampai Papua. Mereka akan ambil tuh dari LP3H mana tuh si nanti Dila tuh. Oke, gini. Nah, itu yang saya bilang di bawah lembaga independen. Ini yang dimaksud satu atap dong. Oke. Gitu. Iya, biar sistemnya gampang ya. Tapi Nah, belum selesai di situ, Bang. Oke. Sampai di sini kemudian misalnya LPH ya, LPH tadi ternyata mengandung daging kan. Ya berarti harus ada auditor. Di bawah LPH itu. Lalu kemudian dibawa ke fatwa MUI di situ. ribet ya. Makanya brother, itu yang saya bilang satu atap. Oke. Kita pengen merge, kita pengen semua sinergi tanpa mengurangi aktivitas satu sama lain. Ya. Dibuat regulasi yang cantik bahwa nggak ada perselisihan. Yang bikin selisih itu netizen. Wahai netizen yang baik, kembalilah ke jalan yang benar. Mumpung bulan puasa nih ya. Bulan puasa ini bertobatlah. Diadu domba kita terus. Anda tiap hari komunikasi sama MUI. Tiap hari sama Kiai Khalil, Nafis. Tiap hari komunikasi sama Bang Niam, Prof Niam. Ada komunikasi terus. Nggak ada masalah di dalamnya. Oke. Nah, Jadi pertanyaan satu atapnya itu. satu atapnya itu. Menarik. Tapi itu dipastikan pendampingnya itu bekerja secara profesional ya, Bea. Wudu. Karena kan banyak informasi, nanti ada pungli apa segala macam. Nah itu di situ. Itu ya tadi yang dijelaskan. Di situ nanti kan misalnya LPH nih, oh ya Bu, saya editor ini, Bu, mau pakai jalur cepet aja deh. Nah, itu. Ya. Yang saya maksud ada pungli di situ, bukan LPH-nya. LPH-nya itu baik-baik lah, gitu. Ini sekaligus menjelaskan waktu yang kalau DPR kan cukup. Ya, gue mau ngomong lagi. Cukup. Ya, gue ngomong lagi nggak sampai. Untung ada bikin terang. Angkat terus. Angkat terus. Ya. Nah, jadi dengan situ saya akhirnya bisa jelasin kan. Ya. Bahwa
oknum-oknum itulah yang berkeliaran. Dan faktanya ada. Dan selama ini kalau kita temukan, kita laporin, dikeluarin kok. Nah, Berarti laporan kemana? langsung. Ke LP3H-nya atau LPH-nya. Oke. Berarti langsung ditindak ya, Be ya? Langsung ditindak. Banyak kalau saya mau kumpulin. Aduh, apalagi yang nggak aktif, yang bekerjanya serampangan. Arsipnya dari UBIN sampai sini arsipnya. Yang dikeluarin berganti terus. Tapi mereka dapat pelatihan atau apa nggak sih? Dapat Be? dong. Dapat. Dapat dong. Certified mereka semua. Nggak bisa, kalau nggak certified nggak. Ada penyelia halal di dalam perusahaan, ada auditor halal yang memeriksa independen, ada yang pendamping halal yang mengiringi cara pembuatan. Oke. Gitu. Pertanyaan yang lain juga, banyak netizen yang juga nanya, kalau makanan ada sertifikasi halal, oke. Nah kalau produk yang tidak dikonsumsi deh, misalnya makeup atau yang lain gitu, emang harus perlu pakai logo Halal. itu? Sebelum saya jawab, kita lihat the rules dulu ya, rule of the game-nya ya. Yes. Nah, Yang dimaksud dengan produk di Undang-Undang 33 2014 atau PP 42 2024 itu dari zaman Pak Jokowi udah ada. Ya, dari zaman Pak SBY udah ada, ya. Apa itu yang dimaksud dengan produk? Pertama makanan. Yang kedua minuman, yang ketiga kosmetik. Kosmetik itu kan bersentuhan dengan kulit, sehingga ya ada dalam rangka melindungi segenap bangsa itu. Ada yang berkata nggak mau pakai produk dari kolagen babi gitu. Iya. Termasuk vaksin misalnya. Nggak mau vaksin dari lemak babi gitu misalnya. Jadi obat termasuk kosmetik, termasuk vitamin juga. Ada nggak mau vitamin yang dari kapsulnya dari babi, nggak mau gitu. Bahkan buat eyeshadow, kuas gitu. kuasnya. Nggak mau dari bulu babi. Kan hak mereka. Dan itu udah umum di negara ini. Nah karena itu jadi undang-undangnya mengatakan makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan lainnya. Oke. Begitu, termasuk tekstil. Ya. Harus dijamin dong nggak ada serat babi di bajunya. Oh. Berarti kalau misalnya tidak mencantumkan logo halal, bisa ditarik atau seperti apa, Be? Kita peringatkan produsernya dengan surat peringatan. Oke. Ada merek dan brand tertentu misalnya. Yang dia memproduksi selain makanan, minuman, obat, kosmetik, tas juga, sepatu juga. Ada kan? Iya. Nggak ada satu pun labelnya. Ya kita akan kirimin surat. Barang lo halal apa enggak? Ya. Nah saya sekarang bertanya. Sorry, sebentar. Saya clarify lagi. Boleh jadi dia pakai logo halal untuk semua brandnya dia. Oke. Misalnya kita sebut produk X gitu ya. Dijamin halal semuanya. Baik tekstilnya maupun sepatunya maupun tasnya. Ya dia udah halal. Dia mendeklar seperti itu. Dan nomor sertifikatnya nomor sekian. Ya itu udah halal. Berarti tanpa harus ada misalnya label di bajunya misalnya. Ya atau- misalnya seperti itu. Tapi dia udah jamin dengan informasi yang terbuka bahwa itu halal. Oke. Nah, Be, saya bertanya Babe sebagai seorang pendakwah lu. Kalau ada produk yang menggunakan barang non halal, let's say kolagen dari babi atau segala macam, sepatu yang sempat ramai juga, Ya, bersentuhan dengan kulit kita, itu hukumnya apa, Be? Sebenarnya ini ranahnya MUI. Ya. Tapi tadi saya bertanya Babe Iya. sebagai pendakwah kan. Ranah MUI ya. Itu udah masuk dalam kategori najis. Oh, Najisnya- denger ini, najis ya. Najisnya ya mukhallazo gitu kan. Lu jadi bikin gue jadi ustadz lagi nih. Flashback dikit ya. ya. Ya berarti harus dicuci dengan 7 kali yang diantaranya itu adalah tanah begitu kan. Kenapa tanah? Ada waktu nggak sedikit. Maaf. 1 menit soal tanah. Saya punya temen. Salah satu tempat saya gede kan di Tanah Abang. Ya. Teman saya ini tukang kambing. Jadi hari-hari sama kambing. Potong kambing, kulitin kambing, sehari-hari. Tiap hari sama kambing, seumur hidup. Karena dia suplai daging kambing buat lingkungan-lingkungan sekitar. Kalau kita deket dia, bawa kambing. Kondangan ketemu dia, bawa kambing. Lu mandi nggak? Gue udah mandi, tetap aja bawa kambing. Lu dia mau pakai sabun, pakai sampo, tetap aja bawa kambing. Pakai alkohol, pakai minyak wangi, tetap bawa kambing. Nyerap kali. Tahu nggak satu ketika dia pakai apaan? Apa? Tanah. Hilang bawa kambingnya. I'm serious. Ini depan podcast di seluruh Indonesia lihat. Gila saya bilang, ternyata tanah mampu mensucikan sampai hilang begitu ya. Yang nggak bisa disucikan oleh, yang nggak bisa dihilangkan baunya oleh yang lain ya. Jadi saya katakan memang tanah itu keren. Oke, itu cuma jawaban dari pengalaman. Oke.
Dari si unsur fikih ya mesti begitu. Apa nggak repot? Lu pakai sepatu dari kulit babi. Iya. Ya lu nggak apa-apa, lu nggak dosa. Tapi lu najis. Lu mau sembahyang, lu cuci 7 kali pakai tanah. Habis itu lu pakai lagi. Lu cuci. Lu bisa 5 kali lu cuci begitu apa nggak ribet? Ya boleh dong kalau saya sebagai negara mengatakan itu lindungi umat Islam yang nggak mau. Sepatu lu mesti pakai label, itu halal atau tidak halal. Itulah makanya. Itu aja, jadi nggak usah ribet-ribet. Coba sepatu lu tuh apa tuh? Ada nggak? Langsung Iya kan sidak sempat gitu. rame itu ya, sepatu-sepatu yang pakai kulit babi waktu itu kan berapa bulan yang lalu kan sempat rame ya. Ternyata baik kok mereka. Ya gue mesti sebutin jangan ya. Dibungkus sama dia tulis mengandung unsur kulit babi. Oh, I know. Ya itu kan akhirnya orang mau beli kan jadi tahu kan ya. Brandnya. Iya. Sempat kaget juga sebenarnya ngeliat brand itu karena Oh punya di rumah. iya, enggak bukan maksudnya aku punya enggak mengandung ini babi gitu. Tahu nggak yang di mana unsur babinya? Di mana? bagian dalam. Oh, di sol dalamnya. Sol dalam yang meliputi itu sama ininya. Makanya gitu kita masukin kaki terus lembut banget. Enak banget. Kalau luarnya nggak bisa dong, hancur dong. Kan lembut banget kulit babi kan. Yang keluarnya kulit sapi kan, disamak. Dalamnya itu terus enak banget gitu. Ya godaan deh. Iya, tapi ya fair ketika dia melabelkan bahwa itu ini kan. Betul. Nah, ini berarti berlaku untuk seluruh produk. Kalau kita ini ya Mas Rizky. Sampo juga, deodoran juga. Oh. Tapi nggak semua, maksudnya ini dari dalam negeri dari luar negeri pun wajib kan Iya. Babe untuk ini. Iya. Nah, kemarin Babe ini baru bulan awal Februari kemarin ya, Be? Dari US ya. Iya. Jadi berhasil membuat AS setuju untuk sertifikasi halal. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Itu ceritanya gimana tuh? Itu gimana, Gimana tuh? Be? Bisa sampai tunduk loh. Kok bisa gitu? Tunduk ya Mas? Gini. Awalnya nolak. Oh iya. Nolak banget. Oke. Nolak banget. Terus? Sampai tercantum dalam resiprokalnya Mr. Donald Trump kan. Oke. Gitu. Saya berinisiatif, saya datang ke Amerika. Oke. Datang ke Amerika inisiatif mau ketemu sama USDA. Ya, agriculture development drug and agriculture lah gitu. Ketemu saya sama kalau di sini bilang wamen lah. Wamen. Orangnya tinggi, besar gitu kan, tinggi. So, we have the rule dia bilang gitu. Punya peraturan dong. Peraturan kami tuh gini. Saya diam aja. Saya udah selesai ngomong, saya berdiri aja gini. Oke, sir. Thank you very much. We got no deal. Oke, gitu langsung. Wait. Kok begini lo gitu? Iya kan lo punya peraturan, gue juga punya peraturan. Wih. Kamu kan taat sama Presiden Donald Trump. Iya. Saya juga taat sama Pak Prabowo. Guys. Kan gitu. Oke. Ini cuma dibikin terang gue begini, gue contohin. Mantap. Saya bilang gitu. Oh, dia tinggi banget tapi ngomong begini kita sama sama dia. Nah, saya kasih fotonya deh. Iya. Begini dia. Saya bilang, sorry sir, we got no deal. Don't push me to break our law. Wow. Because we have the law. So we respect about you. Tapi sit down please. Saya duduk lagi kan. Baru negosiasi. Itu namanya, sorry saya cerita dikit. Saya certified untuk hypnoterapi juga ya. Jadi itu namanya hypnosentences. Kalimat yang membuat terperangah gitu. Baru saya bilang, we have the aim, we have same aim. The economic bilateral for America, Indonesia must grow up. You will make Mr. Trump happy, and I will make Pak Prabowo pun happy. Why? I guarantee you, if you put label halal in your product, you can grow up maybe 3 or 4 times, 4 kali lipat saya bilang gitu. Baru duduk, can I tell you 3 seconds about halal? Saya bilang, 5 seconds about halal. 5 seconds, okay. Halal is no pork, no alcohol, animal welfare. That's it, saya bilang. That's it? Yes, sir. Baru di kemudian ujung-ujungnya, you're very smart, you're very polite, you're very tough, people. Oke, terus dia selamat. Nggak mau, saya bilang. Nggak mau, kecuali kalau lu nunduk sama gue sama tingginya. Serius, nanti saya tunjukin di foto saya. Dia nunduk, bro. Dia nunduk sampai sama tingginya, kita jongkok, kita rangkulan begini ya, dia sama tingginya gitu. Tapi dia ketawa dan akrab sekali. Terus WA-WA-an. Terus tapi belum deal. Dia dengan perwakilannya Miss Lisa dari staf USDA itu datang ke kantor, ngobrol lagi. Sampai saya ajak makan malam.
makan malam. Terus saja sampai 4-5 kali pertemuan. Baru yang terakhir Ibu Lisa sendiri yang mengatakan we comply with BPJPH. Wah, I'm crying, I'm happy gitu kan gitu. Sampai dia bawa-bawa tuh pada waktu meeting dengan Pak Erlangga, dia bawa-bawa tuh bahwa salah satu keberhasilan resiprokal ini adalah we have deal with Haikal buat ini gitu. Ya happy lah saya lah. Begitu bro ceritanya. We got no deal, bye-bye. Tar dulu. Oke, menarik. Nah, itu dampak deal dari itu apa tuh, Be? Nanti ke depannya? Ya, pertama, Amerika langsung mengubah sistem penyembelihannya. Oke. Dia comply, dia ikut aturan. Yang tadinya, sorry, ada aturan sendiri lah gitu. Dan sekarang sangat oke. Bahkan tertulis dalam kesepakatan itu bahwa Amerika akan mengikuti halal sesuai dengan standar Organisasi Konferensi Islam. Yes, saya bilang gitu. Oke sama kita juga kan, sama BPJPJ juga kan gitu. Oke, good. Jadi tertulis sama dia begitu. Keren. Jadi produk-produk yang masuk dari Amerika, teman-teman ya tidak perlu ragu lagi karena ada perwakilan kita di sana. Ada Ivanka, Islamic Food and Ivanka, Islamic Food and apa? Ivanka. Islamic Food and makanan apa nggak N-nya apa N-nya? Nah, nutrition. Oke. Council of America. Ada ISA, Islamic Standard Amerika. Ada ISWA, Islamic Standard World, banyak macam-macam. Nah itu bukan agen, itu LPH, LHLN kita. Oh, tapi yang di Yang di Amerika, Halal Certification Body. Gitu. Babe ternyata ini ya, bisa hipnoterapis ya. Iya, ntar kita ngobrol Certified sama ya? certified loh. CHT berarti. CHT. CHT Be sama Be. MCHT, gue udah master kan. Oh, ini udah masuk. Saya trainer for CHT juga. Trainer. Wah, keren. Oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan. Tadi ngomong soal RPH juga, Be. Itu kan ada kemudian ketentuan paling lambat tahun 2026 ya? Ya. Itu wajib Sekarang, berserikat Semuanya halal. wajib ya? Semuanya wajib. Semuanya Tahun wajib. ini. Oke. Termasuk barang impor. Wajib. Oke. Termasuk tekstil. Iya. Sepatu, tas, deodoran, sampo, sabun. Itu prosesnya sekarang udah sampai mana, Be? Prosesnya pemirsa, Apa lagi? lagu lagi Tamatlah sudah. dari 60 juta pengusaha di Indonesia, saya nggak bisa ngarang data nih karena penanyanya luar biasa, tukang gado-gado yang cantik. Gado-gado tuh. Dari 60 juta pengusaha di Indonesia yang terdaftar di Badan Halal saat ini baru 3,2 juta. Oh, setengah. Oh, Nggak nyampe. dari 60 juta. 60 juta, dari 60 juta Nggak sampai 5%, 2%. 3%, 4%. Nah, namun saya optimis. 60 juta itu 20%-nya kuliner kalau kata Ibu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan waktu itu ketika diskusi dengan kita. Nah, itu 14 juta itu yang kita kejar lebih dulu. Oke. Di bulan-bulan ini kita kejar. Ayo daftar. Kita sosialisasi dengan baik. Nah, berikutnya akan menyusul gitu loh. Sehingga dari 60 juta itu kan target 2029. Kalau dibagi 3, 60 bagi 3 kan 20. 20. 2026 tuntas 20, 2027 tuntas 20, 2028 tuntas 20, maka 2029 aman kita seluruh Indonesia. Jadi target saya tahun ini mohon supaya 20 juta bisa kita halalin. Pas di 2000. Produk ya, bukan orang ya. Kalau halalin beda lo ya. Ngeri banget tiba dihalalin. Pas tuh di 2009 selesai ya. Mudah-mudahan. Pas buat Demikian. materi kampanye juga nanti 2029. Sekarang kita mau agak berbeda sedikit nih. Tadi udah ngomongin halal. Iya. Udah ya. Sekarang saya mau nanya soal Babe itu kan termasuk yang dekat dengan Pak Prabowo. Bapak sedekat lah sama semua menteri-menterinya lah. Oh. Cuma ada yang dekatnya baru, yang dekatnya lama gitu aja. Iya. Kalau Babe termasuk dekat yang lama dong. Iyalah. Iya kan? Dari orang tua kan, dari zaman dulu kan. Gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih, Be.
Babe dikenal dekat dengan Pak Prabowo. Ya, Saya disclaimer juga ya, artinya disclaimer juga. Bapak dekat dengan semua menteri-menterinya. Ya, semua menteri. Iya, Salah iya. satunya Salah Bapak. satunya Satunya dengan saya, Babe. gitu. Ya. Iya kan? Militan lagi kan? Ya. Kedekatannya. Ya jelas Dari lah, yang- kita nggak pernah berubah klien hati, walaupun anak-anak abah marah sama gue. Marah ya, Iya, marah iya. gue milih bapak marah ya, jangan begitu dong. Kita saudara berkeluarga, nggak usah gitu anak abah. Tapi Be, melihat sekarang Pak Prabowo itu, kita lihat ya di sosial media, diserang dari segala lini soal kebijakan-kebijakan pemerintah. Iya. Tanggapan Babe gimana? Tanggapan saya seperti bapak. Itu. Oke. Jadi ya jangan dihiraukan seperti itu. Oke. Tetap aja bekerja, tetap fokus. Bapak sering mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Itulah bekal kita buat di akhirat kelak. Itu Bapak nasihatin buat kita. Dan Bapak nasihatin juga jangan ada dendam, jangan ada kesel, jangan ada berduka, itu biasa gitu. Selama kita fokus buat orang banyak, buat rakyat, buat people di Indonesia, buat kesejahteraan mereka, pasti Tuhan akan berikan jalan. Nah, kadang-kadang kalau Bapak ngomong gitu, saya suka timpalin dulu. Betul Pak, kata Quran, allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami akan bukakan jalan-jalan kemudahan. Jadi otomatis Tuhan akan bukakan jalan kalau kita penuh kebaikan dengan niat yang baik gitu kan. Bapak sering mengatakan 2 untuk membuat hebat bangsa. Jangan sampai ada yang lapar. Jadi semua harus tercukupi dan jangan sampai ada yang takut. Semua harus nyaman, tenang dalam hidup bernegara. Saya timpalin lagi, betul Pak, itu at'amahum min ju' wa amanahum min khauf gitu. Negara tuh harus 2, at'amahum min ju', memberikan rasa aman dari lapar, wa amanahum min khauf, memberikan kenyamanan dari rasa takut. Jadi saya sering konfirmasi pemikiran-pemikiran Bapak tuh dengan Al-Qur'an. Gitu. Jadi terkonfirmasilah bahwa beliau berpikir secara agamis sekali. Terkonfirmasi, I guarantee you coba pemikiran-pemikiran beliau itu. Jadi terkonfirmasi banget. Saya yang suka konfirmasi kecocokan beliau, kata-kata dan pemikirannya dengan Al-Qur'an, dengan hadis. Oke. Tentang saya tuh pengen berguna buat orang banyak. Saya bilang betul Pak, karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling manusia terbaik itu bukan yang paling sering umroh gitu. Iya, yang terbaik itu bukan yang paling banyak-banyakan sedekah. Yang paling baik bukan yang banyak-banyakan ke masjid, tapi yang terbaik kata Nabi Muhammad itulah yang paling berguna untuk semua orang. Kata Bapak juga konfirmasi. Jadi itulah Pak Prabowo dari sisi yang lain gitu ya. Kalau dia dihina, dicaci, dimaki, dia bilang jangankan saya, Nabi aja diludahin. Jadi nggak ada marahnya beliau. Gitu. Itu fakta yang saya sampaikan, betul-betul fakta. Oke. Nah, ngomongin soal fakta, kadang juga ini ramai juga dibahas gitu ya, terkait dengan apa yang orang bilang tentang presiden gitu, Pak Prabowo gitu. Banyak katanya Pak Prabowo ini sebenarnya tidak ada yang bilang tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Begitu. Contohnya jadi, apa? misalnya ada fakta tertentu, misalnya taruhlah fakta A misalnya, tapi misal apa yang disampaikan atau apa yang didengar sama Prabowo atau yang dibisikkan ke Prabowo tidak sesuai dengan fakta yang terjadi begitu. Itu tuh banyak dibahas gitu. Itu gimana Babe melihatnya? Kalau saya melihat Bapak itu pemikir dan terbuka sekali. Dapat informasi A, beliau akan cari informasi dari B, dari C, dari D, dari E, baru diambil keputusan. Presiden mana yang mengundang semua konglomerat untuk mendengarkan hati mereka itu apa? Ya kan? Presiden yang mana yang tanda kutip yang membuat Malaysia, Singapura, bahkan Amerika itu heran, rivalitasnya kok dijadiin teman? Jadi penasehat lagi. Coba. Ya kan? Itulah beliau. Itu tanda bahwa beliau itu tidak terpengaruh oleh 1-2 orang saja. Beliau punya pemikiran yang menurut keputusan beliau sendiri, begitu. Oke, Zila, ada pertanyaan terakhir? Nah, tadi kalau ngomongin soal Presiden Jokowi gitu ya, kata singgung sedikit ya Be ya. Boleh, silakan. Yang lagi heboh sekarang. Jadi soal rumahnya Pak Jokowi yang dibilang sebagai tembok ratapan Solo. Nah, istilah itu rumah kan diserbu deh langsung pada datang gitu kan ke sana. Tanggapan Babe seperti apa? Apakah ini berlebihan sebagai pendukung Jokowi yang datang terus langsung yang heboh-heboh gitu? Ada videonya lebay nggak sih, Be ya? Yang cowok di ini ya, di pagernya Iya, gitu. iya.
no comment lah gitu ya. Cuman nggak bagus aja lah, ngapain sih gitu. Gini aja deh, lo berbuat apa buat negara gitu aja deh. Ya. Udah deh gitu aja deh. Mendingan lo berbuat sesuatu untuk negara deh. Ya berkata yang baik, berbuat yang baik, atau diam aja dah gitu dah. Iya. Kalau nggak bisa berkata baik atau berbuat yang baik, lo diam aja dah. Gitu aja deh yang mesti kita lakukan sebagai bangsa dan negara gitu. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir dari saya. B, ini kan bulan Ramadan. Saran Mbak B untuk anak-anak muda yang ikut juga menjalankan ibadah puasa. Bagaimana mereka menjalankan ibadah puasanya dengan baik dan bermedsos yang baik di bulan Ramadan? Saran Mbak B apa? Karena di medsos itu kita tahu. Lo mumpung ngomong puasa, gue minum. Ini dimaki-maki sama netizen. Orang lagi puasa. Dia nggak tahu. Kita syuting ini udah buka puasa, dia nggak tahu. Biar aja. Harusnya jangan ngomong dulu, bentar Biar masih aja. banyak. Wah, itu nggak puasa. Dipotong. Iya, Babe Haikal nggak Dipotong, puasa. Babe Haikal nggak puasa. Baru Masya setelah Allah. lengkap, lihat baru. Udah biasa netizen, gue udah apal netizen. Oh, iya. Bahkan ada, ntar pakai AI, depannya ada makanan ini. Oh iya bener juga, nanti dituduh makanan di sini. Iya, karena kita lihat netizen ya. Sosmed itu kan framingnya gila ya. Gila, bukan gila, hanya gila. framing, kadang hoax. Yes. Sekarang saya balikin ya. Ada berita yang benar sampai ke tangan lo. Ya. Ente mau share nggak? Kalau saya bukan tipe orang yang gampang share. Mau share nggak berita itu benar? Tergantung ke siapa. Maksudnya siapa? Siapapun gitu. Iya. Mau share nggak? Iya. Jangan. Oh. Belum tentu benar itu bermanfaat. Contoh, ternyata Monas ada di Jakarta Pusat. Sebar nggak? Nggak Enggak usah kan yang Nenek-nenek juga tahu. Iya, itu udah masa di Jakarta Pusat. Iya. Nggak mau. Oke, berarti jangan sebar dulu dong. Iya. Ya. Karena nggak manfaat. Iya. Oke, berita itu benar dan manfaat. Sebar nggak? Benar dan manfaat sebar. Jangan. Oh, nggak boleh Bisa lagi. bikin orang tersinggung. Ternyata, misalnya babi itu begini, benar dan manfaat. Tapi ada saudara yang makan babi kan, daripada dia kesinggung, ya nggak usah. Lu aja mau komunitas lu aja mau keluarga lu, Oke. Iya. gitu kan? Iya. Oke. Jadi jangan Iya. benar manfaat, jangan dulu. Oke. Jangan juga benar manfaat, nggak ada orang yang tersinggung, baru lo sebar. 3. Contohnya apa tuh, Be? Benar manfaat nggak tersinggung. Ternyata berolahraga dengan cara begini itu oke loh. Dia bisa menurunkan kolesterol loh. Dan diabetes lo bisa begini. Wah, ini benar manfaat, nggak ada yang kesinggung. Sebar deh. Itu aja. Dan itu info buat kesehatan Ya, ya. itu aja, benar manfaat, nggak ada yang kesinggung, sebar. Oh, benar manfaat, tidak ada yang tersinggung ya. Iya, kalau nggak ada yang tersinggung, udahlah, benar manfaat, buat lu, keluarga lu aja dah. Jangan bermudah-mudah untuk nge-share informasi-informasi Yes, yang itu. belum Lagi yang jelas belum gitu jelas. ya. Benar. Oke, baik. Babe Haikal, terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga Terima saja kasih apa yang juga, kita terima diskusikan, kasih, kita Kang bicarakan Hasan. ini bisa Ya. benar-benar memberikan sebuah informasi yang bikin terang. Benar. Bikin terang. Baik, terima kasih Sobat iNews dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sekali lagi ya, ini kita syuting sebelum bulan puasa nih, ntar jangan dipotong-potong lagi. Itu yang itu Bulan dipotong. puasa, ya. Yang itu dipotong udah. Gue udah tahu netizen Baik, hafal ya, Be. terima kasih Babe sudah hadir di Terima sini. kasih. Saya Bikin Rizky terang. Hasan. Dan saya Fadila apa lagi? Khairunisa. Sebelum dipotong, Oh, iya. tidak semua netizen begitu. Oh iya, ada juga netizen yang baik. Yang baik Iya, ada. Yang- Jangan yang- melabeli Jangan melabelin semua netizen itu buruk, jangan. Ya, ya. Cuman ada juga yang buruk. Pemirsa, kita tutup, silakan. Baik, terima kasih Sobat iNews dimanapun Anda berada. Saya Rizky Hasan. Saya Fadila Khairunisa. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.